Pada tahun 2043 di Amerika Serikat, anak-anak dan remaja mulai meninggal karena penyakit mengerikan yang hanya menyerang anak-anak. Penyakit ini menular dan menyebar dengan sangat cepat. Namun, penyakit ini hanya mematikan bagi anak-anak dan tidak mempengaruhi orang dewasa. Akibat virus ini, 98% anak-anak dan remaja meninggal, dan hanya 2% anak-anak yang selamat dari penyakit tersebut, tetapi anak-anak yang selamat menjadi tidak normal. Penyakit ini memicu kemampuan khusus pada anak-anak tersebut yang membuat mereka berbahaya. Pemerintah mendesak semua orang tua untuk menyerahkan anak-anak yang selamat ke KAM untuk penyembuhan dan penelitian. Pada saat itu, Presiden Amerika, Presiden Gray, mengklaim bahwa putranya, Clancy, telah selamat dari penyakit tersebut dan sedang dirawat di KAM untuk penyembuhan, dan kondisinya semakin membaik. Di KAM, dokter dan ilmuwan mengklasifikasikan anak-anak dan kelainan mereka menjadi 5 warna. Pertama, hijau, untuk anak-anak yang kecerdasannya meningkat. Kedua, biru, untuk mereka yang memiliki kemampuan telekinetik. Ketiga, emas, yang memiliki kekuatan untuk memanipulasi listrik. 3 kelompok pertama dianggap cukup aman, dan hanya dirawat di KAM penyembuhan. Kelompok keempat adalah kelompok yang dianggap berbahaya, yaitu merah untuk mereka yang dapat mengendalikan api, dan kelompok kelima adalah oranye, yang paling berbahaya, untuk mereka yang dapat memanipulasi pikiran orang lain. Kelompok merah dan oranye sangat langka, dan pemerintah menganggap mereka sangat berbahaya dan memerintahkan untuk membunuh mereka segera setelah terlihat. Film ini membawa kita ke setting di mana seorang gadis kecil bernama Ruby sedang merayakan ulang tahunnya bersama orang tuanya. Mereka khawatir karena semua anak di sekitar mereka sudah meninggal, dan hanya Ruby yang masih hidup. Pada malam hari, Ruby mendatangi kamar ibunya untuk menenangkannya. Tetapi tiba-tiba dia memiliki visi aneh ketika dia memegang tangan ibunya. Pagi harinya, ibunya tidak mengenali Ruby sebagai anaknya lagi, dan ibunya memanggil pemerintah untuk membawa Ruby pergi ke KAM penyembuhan. Akhirnya, Ruby dibawa bersama anak-anak lainnya ke KAM penyembuhan. Setiap anak yang dibawa ke KAM, diperiksa oleh dokter untuk menentukan kelainan apa yang mereka miliki. Ruby dibawa ke pemeriksaan di mana dia diidentifikasi sebagai oranye, kelompok yang paling berbahaya yang dapat mengendalikan pikiran orang lain. Oleh karena itu, dokter segera ingin menyuntik Ruby dengan suntikan mematikan. Ruby mampu mengendalikan pikirannya dan meyakinkan bahwa dia adalah hijau, yang kecerdasannya meningkat pesat dan tidak dianggap berbahaya. Di KAM, hanya ada 3 kelompok, hijau, biru, dan emas, tetapi tidak ada merah maupun oranye, karena mereka semua dibunuh segera setelah terlihat. Ruby kemudian menjalani kehidupannya di KAM sebagai hijau. 6 tahun telah berlalu, Ruby, yang bekerja di KAM, dimarahi oleh Kapten KAM karena melakukan kesalahan. Kapten merasa bahwa Ruby lebih bodoh daripada orang lain di sana, dan semakin curiga. Namun, teman sekam Ruby mencoba membela Ruby dan menghina Kapten KAM yang membuatnya marah, dan sebagai hasilnya, Kapten membawanya untuk dihukum. Anak-anak diperlakukan sangat buruk di KAM. Kemudian di KAM, tes frekuensi sering diadakan. Singkatnya, tes frekuensi ini adalah tes yang menggunakan suara yang sangat keras yang frekuensinya hanya bisa didengar oleh anak-anak. Selama tes frekuensi ini, Ruby pingsan, dan dia dibawa ke seorang dokter bernama Dr. Kate untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan bahwa Ruby adalah oranye. Dr. Kate diam-diam menulis catatan kepada Ruby bahwa mereka telah mengetahui Ruby adalah oranye dan akan segera membunuhnya. Dan Dr. Kate menyuruh Ruby untuk menemuinya di ruang ketel. Panik, Ruby kemudian langsung pergi ke ruang ketel, dan di sana, Dr. Kate sedang menunggunya. Pada saat itu, alarm telah dibunyikan untuk penyusupan, dan semua petugas diperintahkan untuk mencari Ruby. Dengan bantuan Dr. Kate, Ruby berhasil pergi menggunakan mobil Dr. Kate. Tetapi di pos pemeriksaan, Ruby hampir tertangkap, tetapi Ruby menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pikiran petugas untuk membiarkan mereka pergi. Akhirnya, setelah 6 tahun, Ruby berhasil keluar dari KAM. Di dalam mobil, Kate memberikan Ruby tombol panik yang dapat diaktifkan sebagai pelacak jika dia dalam bahaya. Kate menjelaskan bahwa dia adalah bagian dari Liga Anak-anak, yang misinya adalah menyelamatkan anak-anak dari KAM dan melawan pemerintah. Kate membawanya ke pom bensin untuk bertemu pacarnya, Rob, yang juga dalam misi penyelamatan anak. Tetapi ketika Ruby hampir jatuh dan memegang tangan Rob, dia memiliki visi bahwa Rob tampaknya suka menyiksa anak-anak. Ruby menjadi curiga terhadap motif mereka. Ketika Ruby mengganti pakaiannya di toko, dia tiba-tiba melihat seorang gadis kecil yang dapat memanipulasi listrik. Gadis itu lari ketika melihat Ruby, dan Ruby mengejarnya. Gadis itu kemudian masuk ke dalam van, dan Ruby mengikutinya untuk bersembunyi dari Dr. Kate. Gadis kecil itu dipanggil Sue, dan dia adalah seorang mutan yang selalu memakai sarung tangan karena kemampuannya. Sue ditemani oleh 2 teman bernama Liam dan Charles. Liam adalah biru dengan kemampuan telekinesis, sementara Charles yang cerdas adalah hijau. Mereka setuju untuk pergi bersama Ruby dan membantunya melarikan diri dari Kate. Dalam perjalanan, ada seorang wanita yang mencoba mengejar mereka, namanya Lady Jane. Lady Jane adalah pemburu anak-anak yang bekerja untuk uang. Saat pengejaran, Kate juga mencoba mengejar mereka, namun Liam menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk mengganggu mereka dengan menyebarkan daun, meretakkan jalan, dan bahkan merobohkan pohon.
Akibatnya, mereka berhasil melarikan diri. Mereka juga mulai saling mengenal lebih baik, tetapi Ruby tidak mengungkapkan identitasnya sebagai orangnya dan berbohong bahwa dia adalah hijau. Liam menjelaskan bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju Sungai Timur ke kelompok anak-anak yang dipimpin oleh orang misterius yang dijuluki Slip Kid. Mereka tidak tahu identitas Slip Kid, tetapi tampaknya dia adalah seorang orangnya yang dapat mengendalikan pikiran orang. Dia juga menjelaskan bahwa Liga Anak-anak yang dipimpin oleh Dr. KT bukanlah tempat yang baik untuk tinggal. Dia dulu berada di Liga Anak-anak, di mana mereka melatih anak-anak untuk menggunakan kemampuan mereka untuk melawan pemerintah. Liam tidak menyukai ide menjadi tentara, sehingga dia akhirnya meninggalkan Liga. Sementara itu, Ruby dan teman-temannya menghabiskan malam di sebuah penginapan. Ruby mengingat waktu bersama orang tuanya, terungkap bahwa dia tidak bisa benar-benar mengendalikan kemampuannya, dan karena itu, dia secara tidak sengaja menghapus ingatan orang tuanya tentang dirinya ketika dia masih kecil. Saat tidur, Ruby secara tidak sengaja menyentuh tangan Sue dan kemudian mendapatkan ingatan bahwa Sue dulu berada di kamp pemerintah, tetapi akhirnya dia dan ratusan anak lainnya memberontak dan melarikan diri, dan pemberontakan mereka dipimpin oleh Liam. Karena trauma selama hidupnya di kamp, Sue menjadi bisu. Pagi harinya, mereka pergi ke mall yang telah lama ditinggalkan untuk berbelanja dan mengambil beberapa persediaan. Mereka sangat menikmati momen bersama, karena mereka tidak pernah memiliki masa kanak-kanak yang normal. Tapi tiba-tiba, tubuh mereka terangkat dan dikendalikan oleh sekelompok orang. Untungnya, Sue menggunakan kekuatan listriknya untuk menghentikannya. Ternyata mereka juga sekelompok anak-anak yang memiliki kemampuan telekinesis. Malamnya, mereka berbicara tentang asosiasi anak-anak di Sungai Timur dan sifatnya yang sangat rahasia. Mereka tahu di mana Sungai Timur berada, tetapi mereka tidak bisa memberitahu Ruby dan teman-temannya lokasi yang tepat karena itu rahasia yang tidak bisa mereka katakan. Namun, Ruby menggunakan telepati secara diam-diam untuk membuat salah satu dari mereka secara tidak sadar memberikan petunjuk tentang lokasinya, yaitu huruf Edo. Kemudian malam itu, Charles yang jenius mencoba mencari tahu apa itu Edo, tetapi dia tidak menemukan apapun. Namun, setelah berbicara dengan Ruby tentang ayahnya yang seorang polisi, Charles mulai menyadari bahwa Edo mungkin adalah frekuensi radio. Dia menyimpulkan bahwa E mewakili 5, B mewakili 4, dan O mewakili 0. Dan dia menggunakan nomor 540 untuk frekuensi radio. Akhirnya, mereka menerima pesan dari frekuensi tersebut dan menemukan bahwa lokasinya berada di Danau Prince, Virginia. Keesokan harinya, dalam perjalanan, mereka disergap oleh Lady Jane, pemburu anak-anak, dan dia menggunakan frekuensi suara dari senapannya untuk melumpuhkan anak-anak. Untungnya Ruby menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pikiran Lady Jane, dan memberikan Jane hukuman yang pantas. Liam dan yang lainnya terkejut bahwa selama ini Ruby adalah orangnya. Ternyata Ruby telah berbohong kepada mereka selama ini karena dia tidak bangga dengan kemampuannya. Beberapa waktu kemudian, Ruby curhat dengan Liam tentang masa lalunya, dan mereka mulai jatuh cinta satu sama lain. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di Danau Prince, Virginia. Di sana, mereka bertemu dengan anak-anak lain yang memiliki kemampuan seperti mereka. Mereka sangat kagum karena mereka belum pernah melihat begitu banyak anak-anak dalam waktu yang sangat lama. Mereka juga bertemu dengan Slip Kid, dan ternyata selama ini dia adalah putra presiden, Clancy Gray. Clancy adalah seorang orangnya, sama seperti Ruby. Malamnya, mereka mengadakan pesta. Liam dan Ruby menari bersama dengan romantis. Pagi harinya, mereka semua diberi tugas, dan Ruby ditugaskan untuk membantu Clancy. Clancy menceritakan kepada Ruby bahwa dia adalah salah satu orang pertama yang selamat dari penyakit mengerikan tersebut, dan pemerintah menggunakannya untuk bereksperimen menciptakan obat. Namun, dokter gagal, dan ayahnya, presiden, berbohong kepada publik bahwa mereka telah menemukan obatnya. Clancy akhirnya melarikan diri dan membentuk asosiasi anak-anak di mana semua anak dapat hidup dengan aman. Clancy kemudian mengajarkan Ruby cara mengendalikan kekuatannya dan mengendalikan pikiran orang lain tanpa menyentuh tangan mereka, dan Ruby akhirnya berhasil. Sebagai imbalannya, Ruby mengajarinya cara menghapus ingatan orang. Namun, selama proses ini, Clancy mengendalikan pikirannya dan mencoba menciumnya. Ruby sangat terguncang, dan dia memukulnya dan pergi. Ruby dan teman-temannya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Namun saat melarikan diri, mereka disergap oleh pasukan dari kamp. Liam mencoba melawan, tetapi tiba-tiba dia menjadi tidak sadar. Ternyata Clancy telah membuatnya tidak sadar. Terungkap bahwa selama ini Clancy adalah dalang di balik semua ini. Clancy telah menghubungi Kapten Kam untuk menangkap semua anak-anak. Ruby telah memanipulasi ayahnya, presiden, dan mengambil alih kendali pemerintah menggunakan kekuatannya. Tujuan utamanya adalah menciptakan pasukan anak-anak dengan kekuatan super sehingga dia tidak akan pernah disalahgunakan oleh siapapun. Ruby kemudian menggunakan kekuatannya untuk membuat Kapten Kam bunuh diri, dan Sue mengendalikan listrik untuk menciptakan trik untuk melarikan diri. Tiba-tiba pasukan bersenjata datang dengan helikopter untuk menangkap semua anak-anak. Pasukan membawa anak-anak dari kelompok merah yang dapat mengendalikan api, ternyata mereka diam-diam dipersenjatai oleh pemerintah, dan mereka membakar kamp. Pertempuran akhirnya terjadi. Pasukan merah mencoba membakar Liam dan teman-temannya, tetapi Liam menggunakan kekuatannya untuk melawan.
Namun tiba-tiba, Clancy datang di tengah pertempuran dan mengendalikan pikiran semua anak-anak di sana. Liam dan yang lainnya terpaksa meninggalkan lokasi dan meninggalkan Ruby di sana, karena hanya Ruby yang memiliki kekuatan untuk menghadapi Clancy. Ruby menggunakan kemampuannya untuk menciptakan pasukannya sendiri. Namun, Clancy menunjukkan sifat brutalnya dan mengendalikan pikiran mereka untuk membunuh diri mereka sendiri dengan saling menembak. Clancy kemudian mencoba menggunakan kekuatan barunya dalam menghapus ingatan untuk membuat Ruby berpihak padanya dan melupakan teman-temannya. Tetapi Ruby menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pikiran pilot, dan sebuah helikopter jatuh dan meledak. Ruby berhasil melarikan diri dari ledakan dengan bantuan Charles, tetapi sayangnya, Charles terbakar dan terluka parah, membuat Ruby tidak punya pilihan selain menggunakan tombol paniknya untuk memanggil bantuan dari Liga Anak-anak. Keesokan paginya, skuad Liga datang untuk menjemput mereka semua. Charles segera dibawa ke rumah sakit untuk perawatan, sementara Sue diadopsi oleh keluarga yang baik. Tetapi Liam ditangkap oleh Liga karena dia telah mengkhianati Liga sebelumnya. Liga menganggap Liam tahu terlalu banyak tentang Liga untuk dibiarkan bebas. Ruby bertemu Kate dan menawar untuk melepaskan Liam dengan berjanji menjadi prajurit di Liga dan berjuang melawan pemerintah bersama mereka. Namun, Kate yakin bahwa Liam tidak akan pernah pergi tanpa Ruby, dan dia tidak akan membiarkan Ruby bergabung dengan Liga. Akhirnya, Ruby bertemu Liam. Liam menjelaskan bahwa dia ingin mereka berdua tetap bersama dan membicarakan rencana masa depan mereka. Tetapi Ruby terpaksa menghapus dirinya dari ingatan Liam, agar Liam bisa dibebaskan dan agar dia bisa bergabung dan berjuang dengan Liga Anak-anak. Semua kenangan tentang Ruby dari pertemuan pertama mereka di Van, berbincang bersama, dan menari bersama, semuanya hilang dari ingatannya. Tiba-tiba Liam tidak ingat apapun tentang Ruby, dan Liam pergi. Ruby kemudian menangis saat melihat Liam pergi. Di akhir cerita, Ruby bergabung dan berlatih dengan Liga Anak-anak. Tetapi perjuangan Ruby dan teman-temannya masih jauh dari selesai, karena ternyata Clancy masih hidup. Dan pertempuran sengit antara kedua belah pihak akan tak terhindarkan. Langganan untuk video-video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan beri suka untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.